Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2498. Setelah Yekyu mendengar suara Xiao Zhan, dia tiba-tiba berbalik, dan melihat jejak tangan hitam tiba-tiba muncul di pergelangan kaki mayat-mayat itu. Oke. Mata Yekyu tenggelam, dan dia berjalan cepat ke mayat-mayat itu, berjongkok untuk mengamati dengan cermat. Dia menemukan bahwa sidik jari hitam itu kecil, seperti telapak tangan bayi. Xiao Zhan bertanya, "Bos, apakah menurut Anda orang-orang mati ini diseret ke dalam air dan dibunuh sampai mati?" Yekyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Sampai tidak ada bukti, jangan berasumsi." Xiao Zhan menunjuk sidik jari hitam pada mayat itu dan berkata, "Bukankah ini bukti?" Yekyu menggelengkan kepalanya, "Ini bukan bukti. Lihat sidik jari ini, hanya seukuran telapak tangan bayi. Bagaimana mungkin seorang bayi memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk menyeret 20 orang dewasa yang kuat ke dalam air?" Ini, Xiao Zhan terdiam. Yekyu diam-diam membuka matanya. Segera, dia melihat gumpalan kabut hitam mengambang di sidik jari hitam, dipenuhi dengan aura jahat dan jahat. Xiao Zhan berkata lagi, "Bos, saya tiba-tiba memikirkan kemungkinan, bisakah itu dilakukan oleh orang-orang Saku? Sudah diketahui bahwa orang berkantong kecil, dan beberapa bahkan setinggi bayi. Jika itu benar-benar dilakukan oleh orang-orang Saku, itu akan cukup untuk menunjukkan bahwa murid-murid Longmen ini dibunuh." Yekyu berkata dengan sungguh-sungguh, itu tidak dilakukan oleh manusia. Jika bukan karena pria Saku, lalu siapa yang melakukannya? Mengapa dia membunuh murid Longmen kita? Xiao Zhan tiba-tiba terbangun ketika dia mengatakan ini, dan menatap Yekyu dengan mata terbelalak. "Bos, apakah kamu baru saja mengatakannya? Bukankah itu dilakukan oleh manusia?" Yekyu mengangguk. "Itu bukan manusia, mungkinkah itu hantu?" Setelah Xiao Zhan menanyakan kalimat ini, bulu-bulu di punggungnya berdiri. Pria sejati dengan alis panjang datang untuk melihatnya, mengerutkan kening dan berkata, "Kelinci kecil benar, itu benar-benar tidak dilakukan oleh manusia." "Hal lama, apa yang kamu temukan?" Yekyu bertanya. Pria sejati dengan alis panjang berkata, "Saya merasakan aura jahat dari sidik jari hitam ini." Suara itu jatuh. Master Changmei mengeluarkan jimat, meletakkannya di pergelangan kaki mayat, dan menggumamkan kata-kata. Setelah 3 detik. Hah! Jimat itu terbakar. Segera, cetakan telapak tangan hitam memancarkan gumpalan kabut hitam dan secara bertahap menghilang. Sebagian besar makhluk jahat di dunia takut akan api. Apakah Anda melihat bahwa setelah api menyala, bekas telapak tangan hitam menghilang? Master Changmei berkata, "Sekarang dapat dipastikan bahwa murid-murid Longmen ini memang dibunuh dan mati. Adapun apa yang membunuh mereka, masih belum diketahui untuk saat ini." Xiao Zhan bertanya dengan suara rendah, "Mungkinkah itu hantu?" "Sulit untuk dikatakan." Orang asli dengan alis panjang berkata dengan sungguh-sungguh, "Dari sudut pandang Feng Shui, tempat ini adalah jadi, dan beberapa hal jahat cenderung muncul. Selain itu, ada puluhan ribu peti mati gantung di tebing di kedua sisi selat, yang membuat tempat ini mendung. Sangat berat. Singkatnya, tempat ini tidak sederhana. Bocah kecil, mari kita berhati-hati." Yekyu berdiri dari tanah dan berkata, "Yang lama benar. Saya belum pernah melihat monster itu sebelumnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa tempat ini tidak sederhana. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xiao Zhan berkata, "Bos, kenapa aku tidak menghubungi Suzaku dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membantu? Juga, ada 30 murid Longmen di kapal yang tenggelam, dan kita harus menyelamatkan tubuh mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang Longmen kita." Bab 2499. Yekyu berkata, "Jangan hubungi Suzaku untuk saat ini. Apa yang terjadi di sini luar biasa. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, maka tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim, itu tidak akan membantu. Adapun murid Longmen yang tenggelam dengan perahu, mayatnya harus diselamatkan. Mereka adalah orang Longmen kita, dan mereka tidak boleh dibiarkan tinggal di sungai selamanya."
Namun, sebelum penyelamatan, ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu menyingkirkan monster itu. Ye-Kyu berkata, tubuh monster itu sangat keras, dan cakar dan pedang kaisar tidak terluka bahkan jika mereka menyentuhnya. Jika kita tidak menyingkirkannya, mungkin ketika kita menyelamatkan mayatnya, itu akan keluar ke membuat gelombang. Orang asli dengan alis panjang mengangguk, saya setuju dengan pendapat bocah kecil itu. Xiao Zhan berkata, tapi monster itu bersembunyi di sungai, bagaimana cara menghilangkannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan menyelesaikannya. Ye-Kyu mengulurkan tangannya di depan Tuan Changmei dan berkata, beri aku 2 jimat penghindaran air. Tidak, segera setelah Tuan Changmei berkata, dia melihat Ye-Kyu mengepalkan tinjunya, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, kelinci kecil, tuan-tuan jangan bicara, mari kita bicarakan. Ye-Kyu tampak tidak sabar, saya tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu, keluarkan jimat penghindaran air. Master Changmei mengeluarkan 2 jimat penghindar air dari manset jubah Tao, dan berkata, bajingan kecil, Anda harus tahu bahwa jimat penghindar air sangat berharga. Demi teman baik kita, saya akan memberi Anda harga persahabatan, 1 potong. 10 juta. Apakah kamu masih ingin dipukuli ketika kamu menginjak kuda? Ye-Kyu mengambil jimat penghindaran air dari Tuan Changmei, dan kemudian menginstruksikan Xiao Zhan, kamu tinggal bersama lelaki tua itu nanti, jangan berpisah, begitu kamu melihatnya. Monster yang satu itu, tembak dengan tegas, jangan ragu-ragu. Xiao Zhan berkata, bos, saya melepaskan tembakan sebelumnya, dan Anda telah melihat situasinya, peluru tidak dapat melukainya. Lain kali, pergilah ke tempat lain dan pukul perutnya. Ye-Kyu berkata kepada Tuan Changmei lagi, Xiao Zhan, aku akan memberikannya padamu. Jika dia memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, kamu tidak ingin pergi. Kembali hidup-hidup. Changmei yang asli sangat tidak senang, kenapa? Ye-Kyu berkata, hanya karena dia adalah saudara iparku. Apa? Pria sejati Changmei sedikit terkejut, dan bertanya kepada Xiao Zhan dengan suara rendah, apakah yang dikatakan kelinci kecil itu benar? Ya. Xiao Zhan bersenandung. Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan cemburu, Nenek, saya tidak mengerti, mengapa gadis cantik menyukai kelinci kecil. Xiao Zhan berkata, karena bosnya tampan dan cakap. Aku juga punya kemampuan. Untuk menjadi tampan, ya, kulit yang bagus adalah 3001 malam, dan jiwa yang menarik adalah 1 dari 10.000. Orang yang sebenarnya dengan alis panjang berkata di sini, dan tiba-tiba memeluk Xiao Zhan. Xiao Zhan merasakan hawa dingin di hatinya, dan diam-diam berpikir, lelaki tua ini pasti punya niat untuk melawannya, kan? Zhen, apa yang kamu lakukan? Ketika Xiao Zhan berbicara, dia memutar tubuhnya, mencoba untuk menyingkirkan Long Mei Zhenren. Siapa tahu, orang asli dengan alis panjang itu memeluknya erat-erat, dan berkata dengan alis pencuri, wah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, apakah kakakmu punya pacar yang cantik? Kenapa kamu menanyakan ini? Xiao Zhan bingung. Jika ada, silakan kembali dan minta adikmu untuk membantu memimpin barisan dan memperkenalkannya kepada Pindao, semakin banyak semakin baik. Changmei yang asli berkata, Pindao ingin mengajari mereka metode latihan. Teknik apa? Gandakan, latih-latihannya. Tak tahu malu? Wajah Xiao Zhan membiru saat itu. Xiao Zhan, jangan perhatikan yang lama, dia bercanda. Setelah Ye-Kyu selesai berbicara, dia berjalan ke depan geladak, membuka mata langitnya, dan melihat melalui sungai, mencari jejak raksasa. Tiba-tiba. Bab 2500. Tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di mata Ye-Kyu. Sejak pertempuran kota terlarang, dalam 3 bulan terakhir, Ye-Kyu tidak hanya mengolah kibawaan ke-6, tetapi juga membuat terobosan besar di mata surgawinya. Sekarang dia bisa melihat melalui 150 meter setelah membuka mata langit. Dan, Anda bisa bertahan selama 10 menit. Ye-Kyu awalnya ingin menemukan jejak monster itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah membuka mata langit, dia melihat pemandangan yang berbeda. Hal lama, berikan Xiao Zhan 2 jimat penghindar air. Kata Ye-Kyu. Kenapa?
Chang Mei asli sedikit tidak senang. Ye Qiu mendesak, cepat dan berikan Xiao San jimat penghindaran air, dan kita bertiga akan pergi ke air bersama nanti. Chang Mei yang asli bertanya dengan curiga, apa yang akan kamu lakukan? Ye Qiu menjawab, ada hal-hal baik di dasar sungai. Kamu berbohong kepada siapa? Chang Mei yang asli tidak percaya sama sekali, dan mendengus dingin, jangan berpikir bahwa orang malang itu tidak tahu, kamu mencoba membodohiku untuk turun dan membantumu menemukan mayatnya. Bocah kecil, biarkan aku memberitahumu, kamu harus mati. Pindao tidak akan menjadi tenaga kerja gratis. Ye Qiu berkata, orang tua, kamu tidak akan turun, kan? Bagus sekali. Aku akan bertarung dengan Xiao, tetapi izinkan aku menjelaskan sebelumnya bahwa hal-hal baik di dasar sungai bukan milikmu. Cepat berikan Xiao San 2 jimat penghindar air. Orang asli dengan alis panjang memandang Ye Qiu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda berbohong dalam ekspresi Ye Qiu, dan bertanya, kelinci kecil, apakah benar-benar ada sesuatu yang bagus di dasar sungai? Ye Qiu berkata, jangan bicara omong kosong, cepat berikan Xiao San jimat penghindaran air. Master Chang Mei mengeluarkan 2 jimat penghindar air dari manset jubah Tao, dan kemudian berbicara dengan Ye Qiu tentang kondisinya, bukan tidak mungkin bagi saya untuk memberikan jimat penghindar air kepada Xiao San, tetapi Anda harus memberitahu saya, apa yang ada di dasar sungai? Apa yang bagus? Sayang. Jawab Ye Qiu. Bayi apa? Tanya pria sejati Chang Mei. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Jika kamu ingin tahu, turun dan lihat sendiri. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia dengan cepat mengambil jimat penghindar air dari Master Chang Mei, lalu memberitahu Xiao San cara menggunakan jimat penghindar air, dan kemudian memerintahkan. Xiao San, kamu membawa 2 senter bersamamu. Dasar sungai sangat gelap, jadi kamu tidak akan merepotkan untuk bergerak. Xiao San bertanya dengan rasa ingin tahu, bos, harta apa yang ada di dasar sungai? Hei, kamu akan tahu setelah menunggu. Singkatnya, ini bayi yang hebat. Ye Qiu memiliki ekspresi misterius di wajahnya, dan ketika dia berbicara, dia diam-diam melirik pria asli dengan alis panjang. Setelah beberapa saat, Ye Qiu dan Xiao San berdiri di depan geladak. Apakah kamu siap? Tanya Ye Qiu. Xiao San mengangguk, siap. Kalau begitu bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam air. Ingat, ikuti aku setelah kamu turun nanti. Desak Ye Qiu. Ya. Xiao San mengangguk lagi. Master Chang Mei telah mengawasi reaksi Ye Qiu secara diam-diam, dan ketika dia melihat bahwa Ye Qiu Zhen akan membawa Xiao San ke dasar sungai, dia hanya bisa bergumam di dalam hatinya. Dengan karakter anak nakal, jika dasar sungai sangat berbahaya, maka dia tidak akan pernah membawa Xiao San ke dalam air. Bagaimanapun, Xiao San adalah saudara iparnya. Jika sesuatu terjadi, dia tidak bisa menjelaskannya ketika dia kembali. Tapi sekarang kelinci kecil itu bersikeras untuk membawa Xiao San ke dasar sungai. Situasi ini hanya bisa menjelaskan satu kebenaran. Ada harta di dasar sungai, dan kemungkinan besar itu adalah harta yang tiada taranya. Bocah kecil, kamu ingin meninggalkanku sendiri dan berbagi harta dengan saudara iparmu? Tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Tuan Chang Mei buru-buru berkata, kelinci kecil, tunggu sebentar, aku akan turun bersamamu juga. Bab 2501. Ye Qiu bertanya, orang tua, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak percaya padaku? Lihat apa yang kamu katakan, kami adalah teman baik, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Long Mei Zhenren berkata sambil tersenyum, selain itu, ada 1 orang lagi dan 1 pembantu lagi, tetapi Pindao mengolah 9 ki asli. Orang kuat, mereka bisa saling menjaga ketika mereka mencapai dasar sungai. Ye Qiu mencibir, orang tua, apakah Anda memikirkan harta karun di dasar sungai? Tuan Chang Mei tidak menyangka Ye Qiu melihat pikirannya, wajahnya sedikit malu, dan dia berkata, bajingan kecil, aku sebenarnya ingin membantumu, jangan lupa, monster itu masih di sungai, kalau kamu memasuki sungai setelah akhir, bagaimana jika monster itu keluar untuk menyerangmu? Ye Qiu berkata dengan nada menghina, dia berani keluar, dan aku menebasnya dengan 1 pedang.
Lep, bisakah kamu tidak begitu kasar? Pria sejati dengan alis panjang berkata, kelinci kecil, Pindao sangat ingin membantumu. Meskipun kamu memiliki basis kultivasi yang tinggi dan tidak takut dengan monster itu, bagaimana jika ada bahaya lain di dasar sungai? Kami adalah saudara baik yang telah mengalami krisis hidup dan mati. Saya tidak bisa melihat Anda mengambil risiko. Sebenarnya Pindao juga mengerti bahwa kamu tidak ingin aku masuk ke dasar sungai. Bukan karena kamu takut Pindao akan mendapatkan bayi, tetapi kamu khawatir Pindao semakin tua, dasar sungai. Sungainya dingin, dan tubuh Pindao tidak tahan. Mengerti? Sejujurnya, Pindao sangat terharu. Bocah kecil, kamu sangat baik padaku. Ye Qiu tercengang. Kapan aku mengkhawatirkanmu? Bisakah Anda berhenti menaruh uang di wajah Anda? Orang tua, jangan terlalu sayang. Bajingan kecil, jangan menyangkalnya, pikiranmu dan orang miskin tahu segalanya, jangan khawatir, orang miskin akan baik-baik saja. Tanpa memberi Ye Qiu kesempatan untuk berbicara, Master Chang Mei mengeluarkan jimat penghindaran air dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap, cahaya biru berkilauan muncul, seperti penutup kristal, menutupi seluruh tubuh Lo Mei Zhenren. Bocah kecil, aku punya kabar baik untukmu. Setelah kekuatan jalan yang buruk ditingkatkan, kekuatan jimat penghindaran air juga meningkat banyak. Itu tidak hanya memungkinkan kita untuk berjalan di tanah di dalam air, bergerak bebas, tetapi juga berkomunikasi secara normal. Bukankah itu luar biasa? Kamu bisa mencobanya setelah kamu masuk ke air nanti. Pria sejati dengan alis panjang menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bajingan kecil, jangan terlalu bodoh di masa depan, biarkan orang miskin datang lebih dulu untuk hal-hal berbahaya. Selesai. Chang Mei yang asli melompat, putong, melompat ke sungai, dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, Xiao San berteriak. Sial, benda tua ini sangat tak tahu malu. Sangat tidak tahu malu bahwa dia ingin mendapatkan bayinya sendiri, tetapi dia pura-pura mengatakan hal seperti itu. Bos, ayo turun juga, jangan biarkan orang tua ini mengambil bayinya. Ye Qiu tertawa, sayang. Bagaimana bisa ada bayi? Bos, bukankah kamu mengatakan bahwa ada harta karun di dasar sungai? Xiao San berkata di sini, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata dengan kaget, Bos, kamu berbohong kepada orang yang sebenarnya, tetapi tidak ada harta di sana. Dasar sungai, kan? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Masih ada hal-hal baik di dasar sungai. Adapun apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung pada kemampuan hal-hal lama. Ye Qiu melirik arlojinya dan berkata sambil tersenyum, ayo turun dalam 10 menit. Biarkan yang lama menemukan bayinya dulu. Saya harap hal-hal di dasar sungai bisa mengejutkannya. Bab 2502. Setelah Chang Mei yang asli melompat ke sungai, dia tidak sabar untuk pergi ke dasar sungai. Meskipun dia tidak membawa penerangan apapun, dia adalah orang kuat yang telah mengembangkan 9 jalan ki sejati. Pada saat yang sama, dia melihat ke belakang dan melihat bahwa Ye Qiu tidak mengikuti, dan hatinya berbunga-bunga. Bajingan kecil, tidak berharap aku memainkan game ini denganmu? Ketika kamu bereaksi, aku sudah mendapatkan harta karun itu. Hahaha. Pria sejati dengan alis panjang sangat bersemangat. Segera. Chang Mei yang asli datang ke kedalaman 30 meter di bawah sungai dan melihat kapal yang tenggelam. Kapal yang tenggelam mendarat di atas batu dengan bendera Longmen tergantung di atasnya, dan ada lebih dari selusin mayat di kabin. Sekelompok bajingan sial mati di sini. Sayangnya, Pindao bukan dari Longmen dan tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkanmu. Tapi jangan khawatir, Master Sektemu akan segera datang untuk menyelamatkanmu, tunggu saja. Pria sejati dengan alis panjang terus tenggelam. Setelah beberapa saat, Chang Mei yang asli mencapai dasar sungai. Melihat sekeliling, ada batu dan tanaman air di mana-mana, dan banyak lumpur. Mana sayang? Orang sungguhan dengan alis panjang menyapu, tetapi tidak melihat jejak bayi itu, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah bajingan kecil itu tidak bisa berbohong padaku?
Tidak, jika dia berbohong padaku, tidak perlu membawa Xiao Zhan ke dalam air. Pasti ada bayi di sini. Master seni sejati Chang Mei berani berjalan di sepanjang dasar sungai, sambil mencari harta karun. Sekitar 20 meter jauhnya. Tiba-tiba, mata pria sejati dengan alis panjang menyipit. Hei, apa itu? Pria sejati dengan alis panjang berhenti. Pada saat ini, di depannya, sepotong besar lumpur muncul. Saya melihat bagian tengah lumpur, samar-samar, seolah-olah ada sepotong kayu yang mencuat dari lumpur. Apakah itu kayu yang suram? Kayu suram, juga dikenal sebagai kayu suci oriental, mengacu pada beberapa pohon yang terkubur dalam lumpur. Setelah ribuan tahun karbonisasi, kayu hitam akhirnya terbentuk. Jenis kayu ini sangat berharga, seperti kata pepatah, setengah persegi kayu hitam lebih baik daripada sekotak harta karun. Selain itu, kayu gomi juga merupakan bahan terbaik untuk membuat benda-benda untuk mengusir roh jahat. Jika itu benar-benar kayu yang suram, maka aku akan mengirimkannya. Karena jaraknya agak jauh, orang asli dengan alis panjang tidak dapat melihat dengan jelas, dan sekarang, dia mengeluarkan jimat api. Bab 2503. Penyakit. Ri Longmei melambaikan tangan kanannya, dan jimat api terlempar keluar. Juga menakjubkan untuk mengatakan bahwa meskipun berada di dasar sungai, jimat api tidak terpengaruh, dan terbakar dalam sekejap, seperti bintang, sangat menyilaukan di dasar sungai. Dalam sekejap, pemandangan orang asli dengan alis panjang menjadi jelas. Dalam jarak 10 meter, sekilas terlihat jelas. Kali ini, dia bisa melihat dengan jelas bahwa apa yang ada di dalam lumpur bukanlah kayu yang suram, tetapi tanduk sepanjang setengah meter, setebal mulut mangkuk. Yah, bagaimana itu bisa menjadi tanduk? Chang Mei yang asli sedikit terkejut, mungkinkah seekor sapi mati di sini? Tidak ada sapi sebesar itu. Chang Mei yang asli mengeluarkan koin tembaga dari manset jubah tau dan menjentikannya. Memanggil. Koin tembaga itu seperti peluru, melewati sungai dan mengenai tanduk. Kapan? Sebuah tabrakan logam tumpul terdengar. Perunggu. Mata Chang Mei asli berbinar, dan dia segera menyadari bahwa dia telah bertemu seorang bayi. Tanduknya terbuka di luar lumpur. Apakah ini berarti seluruh tubuh lembu ada di dalam lumpur? Jika ini masalahnya, maka ini jelas merupakan senjata nasional. Bu, aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. Pria sejati Chang Mei menggosok tangannya dengan penuh semangat, tubuhnya tersapu, dan dalam sekejap mata, kaki kanannya dengan ringan menginjak klakson. Kemudian, pria sejati Chang Mei membungkuk dan menyentuh tanduknya. Tentakelnya dingin. Itu benar, itu adalah peralatan perunggu. Master Chang Mei tidak dapat menahan kegembiraannya, dia mengepalkan klakson dengan tangan kanannya, berdiri terbalik, dan kemudian berteriak, bangun. Tanpa diduga, tanduk itu tidak bergerak. Tanpa diduga, orang asli dengan alis panjang itu bahkan lebih bersemangat. Tebakanku benar. Ini adalah sapi perunggu lengkap, tapi aku tidak tahu umurnya berapa. Chang Mei yang asli secara langsung menggunakan 9 ki yang menyebalkan untuk mentransfer semua kekuatan tubuhnya ke lengan kanannya, dan kemudian berteriak dengan keras. Bangkit! Bersenandung. Tanduk-tanduk itu akhirnya terguncang, dan lumpurnya sedikit tenggelam, tetapi itu hanya terguncang sedikit. Bab 2504. Wajah asli dengan alis panjang itu terkejut. Meskipun aku tidak sesat seperti kelinci kecil, tetapi barusan, aku memiliki setidaknya beberapa ribu kati kekuatan, tetapi itu hanya membuat banteng perunggu itu sedikit gemetar. Dapat dilihat bahwa banteng perunggu ini memiliki berat setidaknya 10.000 kati. Jangan katakan itu senjata perunggu yang berat, bahkan jika itu dijual dengan pound, itu masih bisa dijual dengan banyak uang. Bocah kecil tidak berbohong padaku, dia sangat baik padaku. Setelah pria sejati Chang Mei selesai berbicara, dia mulai berpikir tentang cara mengeluarkan sapi perunggu ini. Tapi setelah memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan cara. Lagi pula, banteng perunggu ini terjebak di lumpur dan sangat berat. Sepertinya aku hanya bisa meminta kelinci kecil itu untuk bertindak.
Dia sangat kuat dan seharusnya bisa mendapatkan banteng perunggu ini kembali untukku. Kemudian, Chang Mei yang asli mendapat masalah lagi. Tidak, tidak. Bagaimana jika kelinci kecil menyukai harta ini dan dia ingin merebutnya dariku? Berikan padanya, Pindao enggan. Bagaimanapun juga, ini adalah senjata perunggu yang berat. Jangan berikan, kelinci kecil itu akan memukulku lagi. Aku sangat keras. Pria sejati dengan alis panjang mengerutkan kening, dalam dilema. Pada saat ini, dengan ledakan, tanduk tiba-tiba bergerak, dan lumpur di sekitarnya terus tenggelam. Dalam sekejap, seluruh banteng perunggu muncul. Setelah orang asli Chang Mei melihatnya dengan jelas, dia segera menarik napas dalam-dalam. Hei, sangat besar. Ini adalah badak yang terbuat dari perunggu, panjangnya sekitar 3 meter dan tinggi 2 meter, dengan satu tanduk menghadap ke langit, mata yang cerah dan bentuk yang megah. Ada juga tulisan di bagian belakang badak. Ratusan perunggu pemurnian, mengubah semangat, mempertahankan sungai Lingjiang, dan menjaga ombak selamanya. Ada garis kecil di sebelahnya. 3 tahun casting Kaisar Kangxi. Setelah orang asli Chang Mei melihat tulisan tangan ini dengan jelas, kegembiraannya menghilang seketika, dan dia mengutuk. Nenek, saya pikir itu semacam harta karun, tapi ternyata itu adalah binatang suci. Itu masih sesuatu dari periode Kangxi, itu tidak bernilai sama sekali. Itu membuatku membuang banyak usaha. Tiba-tiba, pria sejati dengan alis panjang menatap badak perunggu, memutar matanya, dan berbisik, apakah Anda ingin menguburnya di lumpur lagi, dan kemudian memberitahu kelinci kecil bahwa ada harta di sini, sehingga dia dapat memilikinya. Waktu yang baik. Setelah memikirkannya, Chang Mei yang asli akhirnya menyerah. Lupakan saja, makhluk mitos penekan air ini terlalu berat. Daripada menggunakannya untuk menggoda kelinci kecil, lebih baik aku pergi mencari harta karun itu. Karena ada binatang suci di dasar sungai, pasti ada harta lainnya. Realitas Chang Mei memikirkan ini dan hendak pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa dingin di betisnya, melihat ke bawah, dia melihat sidik jari hitam di pergelangan kakinya, seperti telapak tangan bayi. Bab 2505. Pupil pria sejati dengan alis panjang menyusut tajam, dan matanya dengan cepat menyapu. Detik berikutnya, dia melihat serangkaian jejak telapak tangan hitam muda di lumpur, seolah-olah seorang bayi baru saja merangkak menembus lumpur. Apa itu barusan? Kenapa aku tidak menyadarinya? Seharusnya tidak. Saya mengolah 9 ki asli, bahkan jika pembudidaya abadi mendekat, saya dapat mendeteksinya. Apakah itu benar-benar hantu? Dalam sekejap, pria sejati dengan alis panjang itu ngeri. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Master Chang Mei mengeluarkan jimat, dengan cepat meletakkannya di pergelangan kakinya, melantunkan mantra tanpa suara di mulutnya, jimat itu terbakar, dan gumpalan kabut hitam muncul dari cetakan telapak tangan hitam. Segera, itu dibakar bersih. Tempat hantu ini terlalu jahat, kamu harus pergi dengan cepat. Pindao juga seorang kepala sekolah, tapi aku tidak ingin mati di sini. Aneh. Kenapa kelinci kecil itu belum turun? Master sejati Chang Mei tidak tahu bahwa Ye Qiu dan Xiao Shan tidak melompat ke sungai sampai saat ini. Setelah Xiao Shan menggunakan jimat penghindaran air, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya biru, dan tubuhnya tidak ternoda oleh setetes air. Tidak hanya itu. Meskipun Xiao Shan berada di dalam air, dia merasa seperti sedang berjalan di tanah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Bos, jimat penghindaran air itu luar biasa." Ye Qiu berkata sambil tersenyum, tentu saja, masih ada banyak hal lama seperti jimat ini. Ketika ada kesempatan di masa depan, Anda dapat memintanya untuk mendapatkan beberapa. Xiao Shan sedikit mengangguk, ya. Keduanya tenggelam untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Ye Qiu berhenti. Bos, ada apa? Xiao Shan bertanya dengan gugup, memegang senter di satu tangan dan pistol di tangan lainnya. Apakah berbahaya? Tidak, aku melihat kapal yang tenggelam. Ye Qiu menunjuk.
Xiao San mengambil senter dan mengambil foto, dan segera melihat bahwa ada kapal yang tenggelam lebih dari 10 meter dengan bendera Longmen tergantung di atasnya. Pada saat yang sama, Xiao San juga melihat mayat di kabin. Sayang sekali dimakamkan di sini pada usia muda. Ye Qiu menghela nafas pelan. Bos, mereka semua dari gerbang naga kita, biarkan aku memancing mereka. Setelah Xiao San selesai berbicara, dia hendak berjalan menuju kapal yang tenggelam. Tunggu sebentar. Ye Qiu menghentikan Xiao San dan berkata, aku akan menyelamatkan mereka setelah bisnis selesai. Setelah berbicara, Ye Qiu terus tenggelam. Xiao San melirik kabin dan mengikuti dari belakang Ye Qiu. Segera. Bab 2506. Keduanya sampai di dasar sungai. Begitu mereka berdiri teguh, pria sejati dengan alis panjang muncul, berkeringat deras, dengan ekspresi panik di wajahnya. Orang tua, ada apa denganmu? Ye Qiu bertanya. Bajingan kecil, aku telah bertemu hantu. Pria sejati Chang Mei berkata terengah-engah. Mendengar ini, Xiao San mengencangkan tubuhnya dan diam-diam menekan pelatuk pistol dengan tangan kanannya. Ye Qiu tampak tenang dan bertanya pada orang yang sebenarnya, Chang Mei, apa yang terjadi? Pria sejati Chang Mei berkata, saya tidak tahu apa itu barusan, tetapi saya meraih betis saya. Ketika saya bereaksi, sebuah sidik jari hitam muncul di pergelangan kaki saya. Oke. Ye Qiu menatap pergelangan kaki orang yang sebenarnya dengan alis panjang dan bertanya, di mana sidik jari hitamnya? Saya membakarnya dengan jimat. Pria sejati Chang Mei berkata, tempat ini sangat jahat, pasti ada sesuatu yang najis. Ye Qiu bertanya lagi, orang tua, di mana Anda ketika sidik jari hitam itu muncul? Ada di lumpur di depan. Pria sejati dengan alis panjang mengarahkan jarinya tidak jauh ke depan, berpura-pura misterius. Kelinci kecil, izinkan saya memberitahu Anda, ada harta besar di lumpur di depan. Ye Qiu berkata, kamu berbicara tentang binatang penekan air. Chang Mei yang asli tertegun sejenak, bagaimana kamu tahu? Ye Qiu tersenyum sedikit, coba tebak. Tebak adikmu. Ayo pergi dan melihat-lihat. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia memimpin dalam berjalan menuju lumpur. Segera, dia melihat binatang ilahi kota air. Hal lama, harta yang sangat besar, mengapa kamu tidak mengambilnya? Ye Qiu bertanya. Chang Mei yang asli memarahi, sayang, itu hanya binatang penekan air selama periode Kangxi, dan itu tidak berharga sama sekali. Ye Qiu bertanya, kamu tidak menginginkannya? Pria sejati dengan alis panjang berkata, saya tidak menginginkannya. Ye Qiu menambahkan, kalau begitu jangan menyesal, binatang penekan air ini adalah harta karun. Chang Mei yang asli tidak percaya sama sekali, kamu suka saat kamu mengambilnya. Lagi pula, aku tidak tertarik padanya. Singkatnya, bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak akan menginginkannya. Karena kamu mengatakan itu, maka aku menginginkan harta ini. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia melompat, dan dalam sekejap mata, jari kakinya menginjak bagian belakang Shen Shui Divine Beast. Xiao San bertanya pada Tuan Chang Mei dengan suara rendah, Senior, mengapa kamu tidak tertarik dengan bayi sebesar itu? Chang Mei yang asli memarahi, ini hanya sepotong tembaga bekas, tidak bernilai banyak uang. Ledakan. Sebuah ledakan keras datang. Bab 2507. Orang sungguhan dengan alis panjang mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan cepat, hanya untuk melihat Ye Qiu meninju bagian belakang binatang suci Shen Shui. Apa yang bos lakukan? Xiao San bingung. Apalagi yang bisa kulakukan? Kelinci kecil itu memperlakukan binatang penekan air ini sebagai harta karun. Aku hanya tidak mengerti, harta seperti apa yang bisa dimiliki binatang penekan air. Persetan. Pria sejati dengan alis panjang tiba-tiba berseru, matanya melebar. Saya melihat Ye Qiu meninju bagian belakang badak perunggu. Setelah hanya 3 detik, suara, KL1K, 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 terdengar, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh badak perunggu, dan kemudian potongan besar tembaga jatuh. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Ya Tuhan, ini adalah binatang suci yang terbuat dari emas.
Xiao San terkejut. Pria sejati dengan alis panjang tercengang, bagaimana ini mungkin? Pindao telah mengamatinya begitu lama, tetapi dia tidak dapat melihat bahwa itu terbuat dari emas. Bagaimana bajingan kecil itu mengetahuinya? Sial, aku kalah banyak kali ini. Tuhan, kenapa kau mempermainkanku? Hatiku sangat sakit. Pria sejati dengan alis panjang hampir menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa binatang penekan air ini hanya dicor dengan lapisan perunggu di permukaan, tetapi sebenarnya di dalamnya adalah emas. Senior, binatang penekan air sebesar itu masih terbuat dari emas. Setidaknya puluhan ribu kati, jadi itu bernilai banyak uang, kan? Kata-kata Xiao San seperti pisau yang tertancap di hati pria sejati dengan alis yang panjang. Jangan katakan itu, apakah kamu percaya atau tidak bahwa Lao mati di depanmu? Pria sejati dengan alis panjang menyayangkan perutnya yang berwarna biru. Pada saat ini, Ye Qiu maju selangkah, kembali ke Chang Mei yang asli, dan berkata sambil tersenyum, orang tua, terima kasih telah memberiku harta ini. Xiao San berkata dengan iri, bos, keberuntunganmu sangat bagus, untuk benar-benar mendapatkan harta yang begitu besar, aku sangat iri. Mendengus. Orang sungguhan dengan alis panjang mendengus berat dan berkata, apa gunanya mendapatkannya? Saya telah mencoba berat binatang penekan air ini sebelumnya, saya khawatir itu 20.000 kilogram. Lagi pula, itu masih di bawah air. Bocah kecil, apakah kamu pikir kamu memiliki keterampilan untuk mengeluarkannya? Sebenarnya, sangat mudah untuk mengambilnya. Ye Qiu mengeluarkan tas Qian Kun. Segera, wajah pria sejati dengan alis panjang berubah pucat. Rumput, bagaimana kamu bisa melupakan harta ini? Bab 2508. Ye Qiu mengambil tas Qian Kun, membuka mulut tas, dan berteriak pada binatang Shen Shui, ambil. Suara mendesing. Binatang ilahi Shen Shui tampaknya ditarik oleh kekuatan besar, dan langsung memasuki tas Qian Kun. Yang paling menakjubkan adalah ukuran dan berat tas Qian Kun tidak berubah. Bayi yang sangat baik. Ye Qiu tersenyum. Mata cemburu Tuan Chang Mei berubah merah, dan dia berkata, bajingan kecil, bagaimanapun, saya menemukan binatang air Zen terlebih dahulu, dan sekarang Anda mendapatkannya, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa, Anda harus memberi saya sedikit kompensasi. Tidak masalah. Ye Qiu langsung setuju dan berkata, aku akan mencarikan 5 untukmu setelah aku kembali. Mendengar ini, mata pria sejati dengan alis panjang berbinar. Apakah kamu serius? Sungguh. Ye Qiu berkata, kantohan yang hebat. Pamanmu. Pria sejati dengan alis panjang berubah pucat karena marah. Ayo pergi. Ye Qiu tersenyum dan berjalan ke depan. Pria sejati dengan alis panjang mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat Xiao San masih berdiri di sana. Chang Mei yang asli berteriak dengan marah, wah, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Bibir Xiao San berkedut, dan dia berkata, bos, sepertinya ada sesuatu yang menyentuh kakiku barusan. Dingin sekali, seperti tangan orang mati. Sikat. Ye Qiu mengambil langkah, mendekati Xiao San, dan dengan cepat melihat ke pergelangan kaki Xiao San. Dalam sekejap, sidik jari hitam mulai terlihat. Seperti telapak tangan bayi. Bos, aku tidak akan mati, kan? Xiao San sedikit takut. Jangan khawatir, Pindao ada di sini, bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak bisa mati. Pria sejati Chang Mei mengeluarkan jimat dan meletakkannya di pergelangan kaki Xiao San. Kemudian, Long Mei Zhenren melantunkan mantra tanpa suara, jimat terbakar, dan sidik jari hitam melayang dengan kabut hitam, yang segera menghilang. Xiao San berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, bos, tempat ini terlalu jahat. Ye Qiu tidak berbicara, matanya tertuju pada lumpur. Ada garis tambahan sidik jari hitam di lumpur. Hal lama, menurutmu apa itu? Ye Qiu bertanya. Master Chang Mei menjawab, itu pasti sesuatu yang jahat, dan kejahatan ini tidak sederhana, jika tidak mungkin untuk bersembunyi dari persepsi kita. Ye Qiu mengingatkan, hati-hati.
Setelah selesai, lanjutkan. Bab 2509. Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Tanya pria sejati dengan alis panjang. Saya ingin pergi ke depan dan melihat-lihat, kata Yekio. Jangan pergi, tempat ini sangat aneh, dan bayinya sudah berhasil, ayo pergi ke darat. Chang Mei yang asli khawatir akan ada perubahan dan dibujuk. Yekio melihat kembali ke orang yang sebenarnya dengan alis panjang, dan mencibir. Kenapa, kamu takut? Omong kosong. Pindao adalah orang kuat yang telah mengolah 9 ki asli. Selama dia bukan seorang kultivator, saya tidak takut pada siapapun. Ikuti aku. Yekio menginstruksikan Xiao Zhan dan melangkah maju. Xiao Zhan mengikuti Yekio dari dekat. Ketiganya berjalan di sepanjang dasar sungai. Senior, berapa lama jimat penghindaran air bisa bertahan? Xiao Zhan khawatir jimat penghindar air tidak akan bertahan lama. Kalau begitu, mereka akan berada dalam bahaya di dasar sungai. Chang Mei yang asli menjawab, itu bisa bertahan selama 1 jam. Bagus. Xiao Zhan menghela nafas lega. Berjalan sebentar. Beberapa karang besar muncul di hadapan mereka, bertumpuk secara mendatar, dan di tengah-tengah karang tersebut terdapat lubang setinggi lebih dari 2 meter. Air sungai mengalir keluar dari gua, menggelegar tanpa henti, seperti air mendidih. Hei, kenapa ada lubang di sini? Setelah Tuan Chang Mei bertanya, melihat Yekio menatap pintu masuk gua dengan ekspresi tenang, dia bertanya, bajingan kecil, apakah kamu sudah tahu bahwa ada pintu masuk gua di sini? Yekio bersenandung. Dia menemukan lubang ini melalui mata langit ketika dia berada di atas kapal, tetapi lubang itu sangat dalam, dan dia tidak tahu kemana arahnya. Oleh karena itu, Yekio memutuskan untuk datang ke sini untuk melihatnya. Bajingan kecil, kapan kamu tahu ada lubang di sini? Tanya orang yang sebenarnya dengan alis panjang. Saya melihatnya ketika saya berada di atas kapal, kata Yekio. Pria sejati dengan alis panjang memutar matanya, kamu berbohong kepada siapa? Kenapa, kamu tidak percaya? Mulut Yekio meringkuk, tauge kecil. Tahu kecil apa? Tuan Chang Mei tiba-tiba menyadari bahwa mata Yekio tertuju pada bagian tertentu dari dirinya, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Kamu bajingan, berhenti memfitnah saya. Memfitnahmu? Yekio mencibir, jika kamu pikir aku memfitnahmu, maka buka pakaianmu dan biarkan Xiao Zhan melihatnya, sehingga dia bisa bersaksi. Kamu, pria sejati dengan alis panjang itu sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Kemudian, Yekio menatap lubang itu, dan tidak membuang muka untuk waktu yang lama. Bos, apa yang kamu lihat? Xiao Zhan bertanya. Bab 2510. Tempat ini agak menarik. Yekio menunjuk ke pintu masuk gua dan berkata kepada Tuan sejati Chang Mei, ada harta di dalamnya, bisakah kamu masuk? Aku tidak mau masuk. Chang Mei yang asli masih marah. Benar-benar tidak akan masuk? Yekio berkata, kalau begitu jangan menyesal. Pria sejati dengan alis panjang berkata, aku tidak akan menyesalinya. Oke, karena kamu tidak akan masuk, Xiao Zhan dan aku akan masuk. Setelah Yekio selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk gua. Apakah benar-benar ada bayi di sana? Orang sungguhan dengan alis panjang bergegas keluar dengan "Suos" dan memasuki lubang di depan Yekio. Xiao Zhan berkata dengan cemas, Bos, ayo masuk juga, jangan biarkan senior mengambil harta itu sendirian. Yekio tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. 10 detik berlalu. Master Chang Mei bergegas keluar dari lubang lagi, menunjuk Yekio dan mengutuk, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar selingkuh, aku belum selesai denganmu. Xiao Zhan tampak bingung, senior, ada apa denganmu? Pria sejati Chang Mei mengeluh, tidak ada harta di sana sama sekali, itu semua tulang. Apa? Xiao Zhan tercengang. Sedikit tulang membuatmu takut, lihat potensimu. Yekio melirik guru Chang Mei dengan jijik, dan melangkah ke dalam gua. Xiao Zhan mengikuti. Begitu keduanya memasuki gua, Xiao Zhan tersentak, dan melihat ada tulang putih padat di dalam gua, seolah-olah dia datang ke kuburan massal. Bos, mengapa ada begitu banyak orang mati di sini? Xiao Zhan bertanya.
Aku tidak tahu, kata Ye Qiu. Pada saat ini, pria sejati dengan alis panjang mengikuti. Ye Qiu mengabaikannya dan memberitahu Xiao Zhan, hati-hati, ayo masuk dan lihat. Mereka bertiga berjalan di dalam gua. Bertahap. Gua mulai membentang ke atas. Saya tidak tahu berapa lama mereka berjalan keluar dari gua, dan sungai gelap muncul di depan mereka. Air di sungai yang gelap hanya setinggi lutut, dan kepalanya tidak bisa dilihat sekilas. Ye Qiu membawa Xiao Zhan dan Tuan Changmei dan berjalan di sepanjang sungai yang gelap. Setelah beberapa menit, gua lain muncul di depannya. Gua itu sangat besar, lebarnya sekitar 10 meter dan tingginya 3 meter. Ye Qiu membuka matanya, menatap gua sebentar, dan berkata, ayo masuk gua. Begitu mereka bertiga sampai di pintu masuk gua, angin suram bertiup ke arah mereka. Xiao Zhan mengambil senter dan melihat ke dalam gua, wajahnya sangat berubah. Lihat, bos, apa itu?